Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan karunia-Nya saya masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Najwa Salsabila, semester 2 dari kelas akuntansi reguler A dengan nomor NPM 251104020048. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester mata kuliah syariah dengan judul Trilogi Kesempurnaan Islam. Materi ini akan membahas bagaimana 3 unsur penting dalam beragama, yaitu akidah, syariah, dan akhlak atau iman, Islam, dan ihsan itu saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini akan bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita mulai dari pengertian dasarnya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi apa sih trilogi Islam itu? Jadi trilogi Islam adalah sebuah konsep yang menjelaskan bahwa keberagaman Islam itu terbentuk dari 3 pilar yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, yaitu akidah, syariat, dan akhlak atau iman, Islam, dan ihsan. Sebelum masuk ke penjelasan yang lebih dalamnya, saya akan menjelaskan dulu sedikit masing-masing dari 3 pilar tersebut. Jadi akidah itu adalah keyakinan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bisa kita ibaratkan kalau di sebuah bangunan itu adalah pondasinya. Lalu syariat itu adalah hukum aturan yang mengatur bagaimana kita beribadah dan berinteraksi dengan sesama manusia. Nah, kalau dalam sebuah bangunan ini kita bisa ibaratkan sebagai kerangka bangunannya gitu loh yang belum jadi. Lalu yang terakhir itu ada akhlak. Akhlak itu adalah cerminan perilaku dan moralitas kita sehari-hari yang bisa kita lihat dan bisa dirasakan oleh orang lain. Kalau ini dalam sebuah bangunan kita bisa ibaratkan sebagai bangunan yang sudah jadi, yang kayak bangunannya sudah rapi dan sudah dicat. Seperti yang bisa kita lihat pada diagram segitiga di atas ini, ketiga pilar ini tuh bisa digambarkan sebagai satu kesatuan yang saling menopang. Jadi akidah tuh diletakkan di sebagai puncak, itu tuh karena akidah itu adalah sumber dari segalanya. Sementara syariat dan akhlak itu berada di dasar-dasarnya, itu tuh sebagai pilihan yang mewujudkan keyakinan tersebut ke dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan tekankan bahwa ketiga pilar tersebut itu nggak bisa kita ambil salah satunya aja, nggak bisa kita ambil sesuai selera kita. Jadi ketiganya itu adalah salah satu sistem yang harus berjalan tuh bersama-samaan gitu, bertiga. Itu jalannya harus bersamaan, layaknya kayak sebuah bangunan yang tadi saya jelaskan, yang kalau misalnya nggak ada struktur bangunannya atau bangunannya strukturnya baru sedikit gitu, pasti kan akan rapuh. Nah, itu adalah yang menjadi dasar pemahaman kita. Nah, jadi konsep akidah, syariah, dan akhlak yang baru saja kita bahas ini tuh punya istilah lain yang sudah dikenal jauh lebih lama sejak zamannya Rasulullah itu masih hidup, yaitu lewat hadis yang disebut hadis Jibril. Jadi di sana tuh dalam hadis tersebut menceritakan bahwa malaikat Jibril itu datang menyerupai seorang laki-laki dan bertanya kepada Rasulullah tentang 3 hal pokok dalam agama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiga istilah ini sebenarnya adalah 3 wajah yang sama dari konsep trilogi yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, hanya berbeda penyebutan dan sudut pandangnya saja. Iman itu berbicara soal keyakinan di dalam hati, Islam itu berbicara soal amal perbuatan lahiriah, dan ihsan itu berbicara soal kualitas dan kesadaran tertinggi dalam ibadah. Pada slide ini saya akan bahas satu persatu keterkaitannya iman dengan akidah, Islam dengan syariat, dan ihsan dengan akhlak. Yang pertama yang akan saya bahas terlebih dahulu yaitu iman, yang kedudukannya setara dengan akidah.
Jadi secara bahasa iman itu artinya percaya atau membenarkan, sedangkan secara istilah iman itu adalah sebuah pembenaran dalam hati yang kemudian diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi iman itu bukan hanya sekadar percaya dalam hati aja, tetapi harus ada 3 unsur yang menyatu: keyakinan dalam hati, ucapan lisan, dan pembuktian lewat perbuatan nyatanya. Kalau dari segi penerapan sehari-hari itu kayak ada beberapa contoh yang bisa kita lakukan. Yang pertama, iman kepada Allah. Itu tuh penerapannya yaitu kita merasa bahwa kita tuh diawasi Allah walaupun kita tuh lagi sendirian. Yang kedua itu ada iman kepada malaikat Allah. Kita harus menjaga lisan dan perbuatan kita karena ada malaikat rakib dan atid yang mencatat amal kita. Lalu yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah ini penerapannya menjadikan Al-Quran ini sebagai pondasi utama. Lalu yang keempat itu iman kepada Rasul Allah, itu bisa kita terapkan dengan meneladani akhlak dan sunnahnya Nabi Muhammad dalam kegiatan sehari-hari kita. Lalu yang kelima itu iman kepada hari akhir. Penerapannya itu kita bisa berpikir panjang sebelum kita melakukan sesuatu, karena nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Lalu yang terakhir itu ada iman kepada qada dan qadar. Jadi penerapannya kita harus tetap berikhtiar dan ikhlas menerima apapun hasil yang sudah. Oke teman-teman, ini tuh dalilnya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Jadi ayat ini tuh menegaskan bahwa iman yang benar itu mencakup keyakinan yang menyeluruh terhadap seluruh rukun iman, bukan hanya sebagiannya saja. Oke, di sini kita masuk ke pembahasan Islam, kedudukannya setara dengan syariat. Jadi Islam itu secara bahasa artinya berserah diri, tunduk, dan patuh. Sedangkan secara istilah Islam adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwujudkan lewat amal perbuatan yang nyata. Jadi kalau iman tadi itu adalah berbicara dengan soal apa yang kita yakini dalam hati, Islam ini berbicara bagaimana keyakinan ini tuh diwujudkan dalam bentuk tindakan yang konkret dan bisa diamati. Kalau dari segi penerapannya tuh kita ambil dari rukun Islam ya. Jadi yang pertama itu syahadat yang diucapkan terus-menerus dan dihayati maknanya. Jadi jangan cuma dibaca hanya pada saat masuk Islam saja atau pada saat sholat. Lalu yang kedua itu disiplin menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya, bukan menunda-nunda atau bahkan meninggalkannya. Yang ketiga itu zakat itu kita bisa menyisihkan sebagian harta yang kita miliki itu untuk berzakat sebagai wujud kepedulian kita kepada sesama yang membutuhkannya. Yang keempat itu puasa. Puasa ini bisa kita terapkan dengan menahan diri dari makan, minum, dan hawa nafsu di bulan Ramadan sebagai bentuk latihan kita untuk mengendalikan diri yang sesungguhnya. Dan yang terakhir ini adalah menunaikan haji bila mampu. Itu tuh untuk melatih kesabaran kita. Adapun dalilnya, kalau dalilnya itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa keislaman seseorang itu harus menyeluruh, tidak boleh setengah-setengah. Misalnya hanya mau menjalankan sebagian syariat yang dianggap mudah, sementara mau mengabaikan bagian yang dianggap sulit atau memberatkan. Itu tidak boleh. Baik teman-teman, yang ketiga ini yang akan saya bahas adalah ihsan, yang kedudukannya dengan setara dengan akhlak. Jadi ihsan itu secara bahasa adalah berbuat baik, berbuat yang terbaik, atau kebaikan yang paripurna, atau sebagainya. Kalau secara istilah, ihsan ini adalah tingkat kesadaran tertinggi dalam beribadah. Ini adalah level yang paling tinggi lah di antara ketiganya, karena ihsan ini menurut saya pribadi itu tuh untuk beribadah dengan kualitas terbaik, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban yang hanya semata saja. Kalau dari penerapan sehari-harinya itu, contohnya yang pertama kita bisa lihat itu menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain, lalu baik perbuatan ataupun perkataan. Lalu yang kedua, menyelesaikan pekerjaan dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk tanggung jawab moral kita, bukan hanya sekedar memenuhi tuntutan kerja aja.
Dan yang ketiga ini melaksanakan sholat dengan khusyuk dan tumaninah. Artinya kita tuh benar-benar menghadirkan hati dan pikiran kita, bukan hanya sekedar gerakan yang fisik aja. Dan sholatnya juga jangan terburu-buru. Untuk dalilnya ini ada di dalam surat An-Nahl ayat 90. Jadi ayat ini tuh menunjukkan bahwa ihsan tuh cakupannya sangat luas, tidak hanya soal ibadah ritual saja, tetapi juga soal keadilan dan hubungan sosial kita dengan sesama manusia. Setelah kita membahas ketiga unsur tadi secara terpisah, biar lebih mudah dipahami nih, saya akan analogiin. Jadi bisa kita bayangkan ini adalah sebuah ilustrasi yang sederhana, yaitu sebuah lentera yang menyala di tengah kegelapan malam. Jadi di sebuah lentera ini terdapat 3 bagian yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, dan masing-masing memiliki fungsinya yang berbeda namun saling melengkapi. Yang pertama itu adalah api. Api ini mewakili akidah atau iman. Jadi api ini tuh menyala di titik paling dalam, tersembunyi di balik sebuah kaca, dan menjadi sumber panas sekaligus sumber cahaya bagi seluruh lenteranya. Jadi tanpa adanya api ini, lentera akan menjadi sebuah wadah yang kosong dan tidak bisa memiliki fungsi apa-apa. Yang kedua itu adalah kaca. Kaca ini mewakili syariat atau Islam. Jadi kaca ini tuh berfungsi untuk membingkai nyalanya api ini tersebut agar tetap kokoh dan stabil apinya, dan menjaga arah cahayanya agar tidak berantakan, sekaligus melindungi dari angin-angin yang bisa membuat apinya tuh padam sewaktu-waktu. Dan yang ketiga ini kan cahaya-cahaya yang memancar keluar yang mewakili ihsan ataupun akhlak. Nah, inilah hasil dari keseluruhan proses tadi. Jadi cahaya yang terang dan hangat, yang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya dan mampu menerangi banyak orang-orang di sekitar kita yang sedang berjalan dalam kegelapan. Nah, dari ilustrasi tersebut kita bisa memahami bahwa ketiga unsur itu tuh, api, kaca, dan cahaya ini, atau dalam konteks kita hari ini iman, Islam, dan ihsan itu harus hadir secara bersamaan agar sebuah lentera ini dapat berfungsi dengan sempurna. Jadi jika salah satunya tidak ada, maka lentera tersebut tidak akan menjalankan fungsinya secara maksimal. Setelah memahami pengertian dan analogi tadi, kita bisa ambil manfaatnya. Manfaatnya yang pertama bagi individu dulu ya. Yang bagi individu, yang pertama kita akan terlindung dari sifat kemunafikan, yaitu rajin beribadah secara lahir ya, tapi hatinya kosong. Terus juga bisa terlindung dari kekakuan dalam beragama. Jadi taat ibadah tapi kasar gitu dalam berkata atau berbuat gitu terhadap sesama. Yang kedua ini, kita akan memiliki karakter yang lebih stabil karena perilaku kita itu dibangun dari fondasi keyakinan yang kokoh, bukan sekadar aturan yang dipaksakan dari luar. Yang ketiga ini, kita akan terhindar dari kekosongan spiritual, yaitu perasaan hampa meskipun sudah rajin beribadah. Dan yang keempat ini, hidup kita akan menjadi lebih bermakna dan terarah karena kita tuh memiliki tujuan yang jelas dalam setiap langkah yang kita ambil. Lalu untuk orang lainnya, manfaatnya itu adalah terciptanya individu-individu yang bisa dipercaya, baik dalam hal pekerjaan, pertemanan, maupun kehidupan bermasyarakat secara luas. Selain itu, manfaat yang kedua itu berkurangnya kerusakan sosial di tengah masyarakat. Karena setiap individu menjalankan keyakinan, aturan, dan akhlaknya secara seimbang, sehingga tercipta harmoni dalam kehidupan bersama. Selanjutnya adalah penerapan trilogi. Sebenarnya sudah dibahas di sebelumnya tadi, tapi ini adalah intinya aja. Jadi pada iman ini, penerapannya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama atau pondasi dalam menjalankan hidup kita, dan senantiasa meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu mengawasi kita setiap gerak-gerik dan perbuatan kita, kapanpun dan dimanapun kita berada. Lalu Islam ini penerapannya adalah menjaga sholat lima waktu agar dilaksanakan tepat waktu sebagai wujud kedisiplinan kita, serta menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh agama, baik dalam hal makanan, perkataan, ataupun perbuatan.
Lalu ihsan. Ihsan ini penerapannya itu membantu orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan di sekitar kita, serta senantiasa berbuat baik kepada orang lain tanpa memandang latar belakang atau kedudukannya mereka. Jadi ketiga penerapan ini tuh sebenarnya udah dijelasin ya pada analogi lentera tadi. Seharusnya berjalan secara bersamaan dalam keseharian kita, bukan dijalankan secara terpisah atau bergantian. Nah, pertanyaan yang mungkin sering muncul, mungkin ya, kenapa sih sebenarnya tuh 3 pilar ini tuh harus berjalan secara bersamaan, harus seimbang gitu. Jadi yang pertama itu iman tanpa Islam. Ini adalah kondisi di mana keyakinan seseorang hanya berhenti sebagai pengakuan di dalam hati semata, tanpa diwujudkan lewat amal perbuatan yang nyata. Seseorang mungkin mengaku beriman, tetapi ia menolak untuk menjalankan kewajiban-kewajiban agama dalam kesehariannya. Yang kedua ini kondisi Islam tanpa iman. Nah, ini adalah kondisi yang sebaliknya, yang dimana ibadah tetap dijalankan secara lahiriah, tetapi kosong dari ruh dan maknanya. Jadi ibadah itu hanya menjadi rutinitas yang diulang-ulang tanpa adanya kesadaran diri sendiri bahwa kita tuh sedang menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Gitu, teman-teman. Dan yang terakhir ini Islam tanpa ihsan ya. Ini adalah kondisi di mana ibadah itu harus dijalankan dengan taat dan disiplin, tetapi belum sanggup mengubah cara kita dalam memperlakukan orang lain di sekitar kita. Jadi seseorang bisa saja nih sangat rajin, ibadahnya tuh rajin, tapi sikapnya tuh masih kasar, kayak ngomongnya tuh masih kasar, terus main tangan sama kepada sesama gitu, terus tidak peduli atau bahkan zolim gitu sama orang lain dalam kehidupan sosialnya. Nah, dari 3 kondisi ini kita tuh bisa memahami dan kita bisa menyimpulkan bahwa ketimpangan pada salah satu pilar ini tuh udah cukup membuat banyak keberagaman seseorang menjadi tidak utuh dan tidak sempurna gitu. Makanya keseimbangan di antara ketiga pilar tersebut itu menjadi sesuatu yang sangat amat penting dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Oke teman-teman, sebagai penutup presentasi dari saya, di sini saya dapat simpulkan bahwa trilogi iman, Islam, dan ihsan ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, di mana iman menjadi pondasi keyakinannya, Islam menjadi wujud nyata lewat amal dan syariatnya, dan ihsan ini menyempurnakan keduanya lewat kesadaran serta akhlak yang tulus. Jadi bila salah satu pilar tersebut timpang, maka keberagaman umat manusianya itu menjadi tidak utuh, entah berupa pengakuan yang kosong tanpa amal, atau ibadahnya tanpa ruh, atau ketaatannya, atau mungkin ketaatannya yang tidak bisa membekas pada akhlak. Oleh karena itu memahami dan menyeimbangkan ketiganya itu membawa manfaat yang sangat besar, baik bagi diri sendiri berupa karakter yang stabil dan hidup menjadi lebih bermakna, dan maupun bagi orang lain, orang yang di sekitar kita, berupa individunya jadi lebih dapat dipercaya dan berkurangnya kerusakan. Teman-teman, sudah di penghujung presentasi, jadi demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini dengan judul Trilogi Kesempurnaan Islam. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat memberi pemahaman bagi kita semua dengan keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan ini dalam kehidupan sehari-hari, serta bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua agar kita senantiasa berupaya menyeimbangkan ketiga pilar tersebut. Saya Najwa Salsabila, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi, terdapat salah kata dalam menyampaikan materi pada kali ini. Atas perhatian dan kesabaran teman-teman dan Bapak Dr. Bukhris dalam menyimak presentasi saya kali ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.